dari Manado. Pemudi ini, anak muda ini bernama Blessy Tangel, dan dia baru saja terpilih menjadi Noni Sulut 2021. Halo Blessy, shalom. Halo Kak, shalom. Shalom. Gak apa-apa, tampilin yang ada di lokasi aja, Bless. Ya, itu. Sorry ya Kak, ini lagi lokasi bantuan sosial soalnya. Di bencana alam yang di Nusa Tenggara. Ya. Sorry ya Kak, ini lagi lokasi bantuan sosial soalnya. Di bencana alam. Halo. Halo Blessy. Ya, puji Tuhan banget bahwa sore hari ini Blessy boleh bergabung bersama kita untuk kesaksian testimoni nih. Nah, halo. Halo Halo, Kak. halo. Blessy, mungkin bisa bercerita sama kita, membagikan kesaksiannya, membagikan kebaikan Tuhan tentang hidup Blessy. Oke, terima kasih sebelumnya ya untuk The Chosen Generation. Udah invite Blessy, udah invite saya untuk bisa berikan kesaksian ya tentang apa yang terjadi dalam hidup saya saat ini. Kalau berbicara tentang kesaksian, bagi saya itu berbicara tentang bagaimana proses Tuhan shape me into like this gitu. I'm who I am today. Gak ada yang berubah dari segi kepribadian ya, maksudnya kayak ya saya seperti ini, Kak Frami juga adalah saudara saya, kami tahu seperti apa. Dan ketika juga langsung saja ketika saya ikut pemilihan Young Noni Sulawesi Utara itu yang mewakili ibu kota, itu kota Manado, itu merupakan anugerah serta privilege bagi saya karena bisa dipercayakan untuk membawa kota Manado ke ajang provinsi, pemilihan provinsi. Itu benar-benar bagi saya pun kalau kemarin saya pikir Tuhan kalaupun Desi nggak menang, ya at least saya sudah mewakili lah kota Manado. Tapi karena juga berlatar belakang dari mama juga seorang pendeta, kami itu kami itu didorong, di-educate bahwa as a woman, as God's disciple, kita tuh nggak boleh menyerah. We have to reach our goals. Kita tuh harus benar-benar reach our goals. Dan apa goalsnya saya itu? Goalsnya saya itu adalah, oke, Blessy, nama kamu adalah Blessy, berkat bahwa dengan dipilihnya saya menjadi utusan ini, berarti saya pun bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan platform yang ada sampai saat ini. Seperti itu. Dan juga jujur saya melihat bahwa memang puji Tuhan engagement ketika pun saya terpilih, bahkan dalam prosesnya itu benar-benar support dari pemerintah, dari orang tua terlebih utama, dari keluarga, dari teman-teman, itu benar-benar bikin saya lebih semangat lagi untuk reach my goals gitu. Dan kalaupun mau kesaksian waktu kemarin itu waktu sementara proses coachingan itu kan saya benar-benar juga banyak tekanan dari luar internal dan bikin saya harus mungkin udah over push myself, udah terlalu over sampai bikin ya ada sakit lah, ada efek sampingnya gitu sampai bawa ke malam final. Tapi kayak di malam final pun di backstage itu, halo, oh ya, di backstage itu saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, this is my last lap untuk pemilihan ini. Tuhan tolong Blessy. Bahkan sebelum untuk malam final pun bukan tiba-tiba sih, kayak saya kepikiran aja dan juga kayak terpanggil, Bless, kamu harus ke atas, kamu harus berdoa sama Tuhan, berlutut sama Tuhan untuk minta tolong benar-benar. Dan saya pun berdoa, Tuhan datang kepada Blessy. Saya nangis, maksudnya karena saya juga banyak tekanan dan juga saya berpikir saya masih dilema, do I deserve to win this gitu? Do I deserve to be in this competition? Tapi memang penguatan bagi saya itu, saya selalu minta ke Tuhan, Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dimanapun saya berpikir, saya melihat, saya berbicara, mengambil keputusan dan melangkahkan kaki saya, Tuhan tolong sertai.
Tuhan tolong jaga Blessy. Karena di mana-mana akan ada dislike dan juga like. Di mana-mana orang-orang itu bakal, mau kita menang pun, mau kita kalah pun, akan ada aja yang protes. Akan ada aja, ya tau lah ya, mulut-mulut zaman sekarang. Tapi this is who I am right now. I have my big responsibility when I become Noni Sulut 2021. It's such a big honor for me. Dan juga dengan bangga juga saya sebagai juga anak Kristen, saya berpikir bahwa memang tidak ada pernah kata terlambat bagi Tuhan untuk memakai diri kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi untuk bilang ke teman-teman juga yang mungkin nonton live, do not be afraid to reach your goals. Do not be afraid to get up from your comfort zone. Karena once you get up from your comfort zone and being comfort on it, kalian pasti akan mendapatkan sesuatu yang paling hebat, dan juga kalian akan mendapatkan passion kalian di mana yang sebenarnya kalian itu bisa berbakti, bisa memberikan berkat bagi orang lain. Karena kayak yang ini saya baca juga di kanan atas, the chosen generation. Yes, it is. We are the chosen generation right now. We have to spread positivity. We have to spread the gospel and the wisdom from God. Dan itulah mengapa kita diberkati untuk memberkati orang lain. Seperti itu. Maaf ya, kecepatan mungkin ngomongnya. Thank you. Blessy, kalau kita boleh tahu, boleh Blessy ceritakan tentang latar belakang keluarga dan juga pendidikan Blessy saat ini. Latar belakang keluarga itu, saya itu paling bungsu dari 5 bersaudara. Kami itu 5 perempuan. Jadi kalau mau pikir-pikir, kemarin ngomong sama mama ternyata papa itu dulu ngomong ke mama kalau papa tuh mau ada 5 perempuan yang bijaksana, just like what the Bible said, right? Dan kami pun anak-anak dari mama juga dan papa ingin sekali untuk menggenapi hal itu dengan promosi-promosi adikodrati yang tentunya diberikan Tuhan melalui keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Dan tentunya juga kalau Blessy itu, kalau saya sendiri adalah mahasiswa akhir di Universitas Pelita Harapan, jurusan Hubungan Internasional. Jadi sekarang juga lagi menyelesaikan skripsi saya, sembari juga melakukan tugas saya sebagai Noni Sulawesi Utara. Jadi it's really God's timing, karena kalau misalnya saya lagi di Jakarta, berarti saya nggak bisa fully optimal untuk responsible on what I got gitu. Dan kalau di sini kan skripsinya bisa milih mau online atau offline. Jadi it's really God's timing, dan kayak saya percaya, oh bless, you gotta nail this one. You have to be in this journey with Nyong Noni Sulawesi Utara gitu Kak. Jadi memang didikan orang tua itu sangat-sangat penting. Dan bagi saya juga, my mother was also my father. She's my true hero gitu. Gitu Kak. Amin. Jadi memang Blessy ini dikelilingin sama support system yang luar biasa, yang benar-benar membentuk karakter Blessy sampai hari ini ya. Dan itu yang membuat Blessy jadi anak perempuan yang tough, tangguh, dan facing up apa yang Blessy hadapi hari ini. Itu luar biasa, sangat memberkati kita semua, inspiring for us. And Blessy, kalau boleh kita tahu juga nih ya, berarti persiapan untuk sampai ke Noni Sulut ini long journey, dan sebelumnya kalau kita juga tahu bahwa Blessy terpilih jadi Nona Manado ya tahun 2018. Jadi apakah habis ini Blessy akan mengikuti ajang secara nasional seperti Putri Indonesia? Kalau bagi saya sendiri ya Kak, apa yang terbaik itu maka ditambahkanlah kepada saya. Kalau mau bilang mimpi untuk ikut ajang pemilihan Putri Indonesia ya, I have a dream on it. Dan saya nggak mau ngomong yang, oh saya nggak pantas, saya nggak bisa, no. Karena saya sudah berkaca dari stepping stone Nyong Noni ini, that I have to have ambitions
tapi jangan sampai jadi ambisius gitu. Dan kalaupun diperkenankan oleh Tuhan, saya itu dibawa ke next step, next stage, dan pakailah saya untuk menjadi berkat. Dan semoga juga orang lain juga bisa melihat kemuliaan melalui saya gitu. Dan juga saya ingin nama saya ini benar-benar menggenapi artinya berkat, bless, berkat, seperti itu Kak. Jadi apapun what's the future gonna comes to me, I'm ready on it. Yang penting percaya dari mindset, itu semua berasal dari mindset sama hati. Kalau ini semua udah sinergi, udah berkolaborasi, maka everything will be okay, even though akan melalui proses-proses yang mungkin juga akan lebih berat dari ini. Tapi kita harus ready aja, kayak yang quotes yang selalu saya bilang, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi kayak maju aja dengan selalu percaya bahwa kamu bisa. Jangan sampai kayak kita udah maju tapi kita nggak punya senjata nih gitu. Itu sama aja kita berperang tapi nggak punya senjata yang ampuh. Dan senjatanya itu adalah iman. Kalau bagi saya ya, itu adalah iman. Seperti itu, Kak. Prepare for the glory dan menikmati divine connection yang Tuhan siapkan buat Blessy. Amin. Benar. Amin. Thank you. Amin. Thank you so much. Inspiring, dan kisah Blessy ini pasti akan sangat memberkati banyak anak-anak muda di luar sana yang juga pengen mengalami berkat seperti Blessy. Nah, sebelum saya akan minta Blessy untuk kasih sepatah dua patah kata semangat untuk anak-anak muda, saya akan mempersilakan juga untuk Pastor Iwan Ang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Blessy. Wah, tanya apa ya sama Blessy ya? Saya ya sangat diberkati sih sama kesaksiannya. Kalau ini Blessy, apa namanya, istilahnya, boleh dong bagiin sama kita, ada nggak nih satu ayat yang, satu pegangan Blessy yang sampai saat ini nih bisa menjadi satu kekuatan ayat favoritnya. Nah, itu Blessy. Nah, itu silahkan Blessy. Kalau mau berbicara ayat ya, Pastor, sorry saya nggak ingat itu ayat mana, tapi kata-katanya juga saya ingat yang kayak, jangan sekalipun orang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi dia teladan. Itu selalu yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Walaupun memang jujur, Pastor ya, sorry, saya mungkin agak lupa di mana terdapat ayatnya, tapi it's okay, karena kita juga memaknai arti ayat itu. Ya kan, jadi kayak kita memaknai, maka tergenapilah apa yang kita maknai itu. Dan kalau mau, ya Kak Frami, thank you so much. 1 Timotius 4 ayat 12, terima kasih banyak. Gitu. Dan kalau mau bilang juga, everybody makes mistake. Gitu. Setiap orang punya kesalahan. Setiap orang itu punya masa lalu yang mungkin mereka itu nggak bisa lupain gitu. Tapi itulah proses kehidupan. Gimana kita mau maju kalau kita selalu berkaca pada kesalahan, selalu berkaca pada masa lalu yang nggak bisa bikin kita move on. Itu jadikan pelajaran aja, jadikan lessons, dimana kita harus keep moving forward with integrity, dan juga we have to holds up di situ. Karena the only key for us itu adalah ketika kita betul-betul mempercayai bahwa Tuhan itu adalah segalanya, dan juga iman kita yang percaya itu bahwa dia adalah yang segalanya. Dan pokoknya kalau Blessy speechless sih, Pastor, karena kerja Tuhan kayak selalu ada aja momen yang kayak, Tuhan makasih banyak dang, begitu. Maksudnya kayak terima kasih banyak banget atas semua yang Tuhan berikan. Karena memang pokoknya I'm amazed with how God works on me gitu. Sangat-sangat amazed gitu. Apalagi Papa juga dulu udah meninggal. Maksudnya Papa meninggalkan gitu. Udah mau 12 tahun, tapi seeing Mama, kakak semuanya bisa survive on it. Kayak, geez, we really nailed this gitu. Kita benar-benar, kita adalah wanita yang tangguh. And we have to keep it in our mind and our heart. And our faith also gitu. Mungkin untuk yang terakhir, saya minta Kak Frahmi untuk bercerita sedikit bagaimana masa
kecilnya mungkin sama Blessy, cerita-cerita sebagai kakak sepupu, boleh berbagi sama kita. Kak Frami jangan bongkar-bongkar nih. Iya. Halo Blessy, thank you Canda. ya udah bisa join dengan short notice, artinya nggak ada persiapan sebelumnya. Jujur Bapak Ibu semuanya yang ada di ruang Zoom maupun yang di live Facebook, Blessy masih kecil banget waktu saya di Manado. Jadi yang saya diberkati banget memang sama keluarga, terutama papanya. Papanya itu inspired banget gitu. Jadi di sini benar-benar apa ya? Saya kalau ingat papanya Blessy, saya panggil seorang dokter, ya Dokter Albert namanya, kita panggilnya Bertie. Jadi kalau saya ingat dengan Om Bertie, selalu banyak ujangan-ujangan, wisdom itu kayaknya nggak pernah habis dari otaknya dia. Selalu kata-katanya selalu apa ya, kayak memberkati aja. Jadi bisa merangkai suatu kata apa ya, seperti puisi, apa seperti sajak, jadi kata-kata singkat gitu, bisa disambung-sambung. Itu memang benar-benar karunia buat Om Bertie. Jadi ya sangat kehilangan karena saya juga nggak ada di Manado waktu papanya Blessy meninggal, dan kemudian mamanya luar biasa. Saya mengenal Tante Rita sebagai seorang pendeta yang membesarkan kelima orang perempuan yang luar biasa, mulai dari Pris, Lydia, ya kalau nggak salah urutan ya, Lydia, Lois, Devona dulu? Devona dan Blessy. Nah, ya, Aduh Kak Frami so lupa. Mesti pulang-pulang. Nah, ini 5 perempuan yang semuanya, saya boleh bilang ya, di ruang Zoom maupun di live Facebook, kakaknya Blessy yang paling tua adalah seorang dokter, yang kedua seorang ASN pemerintahan di Departemen Dalam Negeri ya kalau nggak salah. Kemudian Lydia, Lois pernah jadi Putri Pariwisata 2016 juga. Sekarang lagi bekerja wira swasta. Kemudian Devona, seorang ikut mamanya, jadi pendeta di gereja Masih Injil di Minasa, dan yang terakhir Blessy yang sebentar lagi akan selesai di Universitas Pelita Harapan. Nah ini keluarga yang role model Bapak Ibu, jadi karena mamanya itu luar biasa, sangat dan open minded. Saya banyak kadang-kadang melihat dalam masalah, ada beberapa masalah yang kami alami, mama selalu memberikan wejangan yang luar biasa dan open minded. Itu luar biasa buat saya, buat Kak Frami. Oke, itu aja dari saya. Thank you Kak Frami. Thank you Kak Frami. Thank you Blessy buat kesaksiannya, inspiring banget sore hari ini. Dan yang paling terakhir adalah silakan kasih dong kata-kata semangat buat anak muda di luar sana yang juga pengen menikmati berkat Tuhan seperti Blessy hari ini. Oke. Be the chosen generation. Jadilah teladan bagi setiap orang. Dengan apa yang engkau miliki, dengan apa adanya, just be who you are. Because you decided who you are, not society. Dan juga milikilah iman yang tinggi kepada Tuhan, karena itu adalah fundamental, dasar utama untuk kita dibawa ke atas dan lebih ke atas lagi. Seperti itu. Terima kasih. Jangan bosan-bosan ya untuk diminta kesaksiannya nanti di Chosen Generation. Amin.